Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal hitani wa muafati minal hitani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa rabbighfir lana ya Allah ya Hannan ya Allah ya Hannan ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dengan acara berbagi tausiah agama, berbagi ilmu, pengalaman, wawasan, saling mengisi dan saling melengkapi. Insya Allah dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan majlis ini adalah majlis mubarakah, majlis marabiyah, dan majlis yang dijadikan sababiyah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di sini Al-Fakir sebelum ke acara inti yaitu berbagi ilmu, pengalaman, wawasan, dan saling mengisi dan saling melengkapi, sedikit mau membahas tentang hal syariah, yaitu tentang kewajiban kita sebagai umat manusia yang beragama Islam. Jadi di dalam Islam ini yang kebetulan jadi perempuan, seorang anak perempuan setelah dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu punya suami, itu segala macamnya itu adalah sudah pindah dari orang tuanya, dari bapaknya kepada suaminya. Sehingga andai kata suaminya itu tidak memperbolehkan keluar rumah, walaupun ke orang tuanya sendiri, maka seorang istri itu tidak boleh melanggar perintah suaminya. Salahkah itu? Tidak. Kenapa? Karena pahalanya, tunduknya, taatnya, baktinya seorang anak istri terhadap suaminya, maka pahalanya itu adalah akan datang kepada orang tuanya sungguh besar. Bahkan bisa dosa orang tuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari ketaatan anak istrinya itu taat kepada suaminya. Subhanallah. Cuma di sini
Al-Fakir mau sedikit nambahi atau memberi penjelasan supaya tidak salah paham. Karena dengan keberadaan seperti itu ada sedikit kesalahpahaman sehingga seorang anak perempuan karena ada keterangan atau ada penjelasan atau ada yang menerangkan seperti itu sehingga kebablasan bagaimana ya, sehingga dia lupa sama orang tua, bahkan seolah orang tua itu putus saja dengan dia. Itu tidak benar, itu tidak benar. Kenapa? Karena iya, kita kepada suami harus tunduk, harus bakti, harus taat, harus nurut, harus benar-benar berbakti. Tapi kepada orang tua sama, harus lebih. Karena baginda Rasul telah bersabda, ridallah ridal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu tergantung orang tua. Kalau orang tua ridho kepada kita, ya Allah pun ridho kepada kita. Kalau orang tua tidak ridho kepada kita, benci, tidak senang, Allah pun tidak ridho kepada kita. Jadi di situ kita harus seimbang. Seimbang gimana? Ya terhadap suami kita harus taat, harus nurut, harus tunduk, harus berbakti. Tapi kepada orang tua harus lebih. Karena kita tidak mungkin ada di muka bumi ini tanpa adanya orang tua. Jadi seimbang, ke suami nurut, taat, bakti, ke orang tua pun harus khidmat, harus hormat, harus berbakti. Karena udah dikatakan tadi, ridhonya Allah itu adalah tergantung ridhonya orang tua. Bahkan tidak akan menemukan kebahagiaan, kesenangan, dunia ataupun akhirat seorang anak, mau laki atau mau perempuan, kalau tidak ada ridhonya dari orang tua. Subhanallah. Ini hanya sebatas ulasan, karena banyak orang yang salah paham, sehingga nurut itu, tunduk itu, taat itu, bakti itu hanya kepada suami, sehingga orang tuanya dilupakan. Itu adalah tidak benar. Sekarang kita ke cara inti, yaitu adalah Al-Fakir mau mengijazahkan, mau membagikan supaya ilmu Allah ini bisa dimanfaatkan oleh semua umat manusia, yaitu umat muslim. Ini kita gini, ini sebenarnya kalau hanya dibaca sepintas kayak jelek gitu, tapi Al-Fakir terangkan sedikit. Gini, kita kadang-kadang di daerah nih, di kampung-kampung, jadi ada orang yang benar-benar biadab. Biadab gimana? Ya, mengganggu masjid atau misalkan ya mengganggu kebaikan, suka mabuk, suka ugal-ugalan di kampung ya. Sehingga ustadz atau kiai udah tidak dianggap lagi oleh dia. Taruhlah anak-anak yang jahat-jahat atau orang-orang yang jahat-jahat, mau anak, mau bapak, mau siapapun, tuh itu berarti musuh kita. Ada itu di dalam kitab Mishkatul Hayat untuk menghancurkan orang yang jahat, orang yang menghancurkan agama, orang yang ugal-ugalan, orang yang membawa kampung atau daerah jauh dari Allah gitu. Jadi ada wiridnya itu supaya orang itu tidak ada di daerah itu atau orang itu, pokoknya hancurlah orang itu. Walaupun dia kaya raya, hancur. Walaupun dia hebat, gagah, jago, hancur. Yang jelas orang jahat itu hancur dengan amalan ini. Ini amalannya Al-Fakir dijajahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir
mathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabung wabilung fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yaitu nanti videonya diputar, dibolak-balik, dicatat, silahkan diamalkan. Itu puasanya adalah 5 hari, 1 malam dibacanya 109, tiap habis sholat isya 109. Tuh, nanti sudah tamat puasa langsung kita mencari tanah kuburan yang kuburan sudah lama, udah nggak ada pemiliknya, mungkin kuburan tahun berapa lah gitu, kuburan tua. Ambil kita tanahnya, tanah yang di atas, yang pas atas kuburannya itu, langsung kita ambil, langsung bacain ayat tadi. Berapa baca ayatnya? Baca ayatnya 109. Langsung kita minta kepada Allah, ya untuk orang yang tertentu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini awas, Al-Fakir amanatkan, wasiatkan, jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan nanti akan kembali kepada kita kejelekannya. Tapi ini khusus kita untuk berjuang di jalan Allah, untuk kita mendirikan kebenaran, membela kebaikan, itu saja. Silakan, puasanya puasa biasa, wiridnya seperti tadi. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Semoga Allah memberi kemustajaban, manfaat dengan ilmu itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.